Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Angga Sipit 195. Oke, di video kali ini saya lagi bongkar karbu ya. Ini bukan waktunya cuci karbu sih, tapi saya bongkar karbu karena tiba-tiba ada trouble ya. Nah, jadi tiba-tiba ada trouble, pagi-pagi susah hidup ya. Harus tarik cuk dulu ya, ini cuk harus ditarik dulu baru bisa hidup ya. Kalau nggak ditarik nggak hidup-hidup, di starter diselah beberapa kali nggak hidup-hidup ya. Dan biasanya emang udah sering sih seperti ini ya. Biasanya tuh si pilot jet ya, pilot jetnya itu kesumbat atau gimana ya. Oke, mau saya coba bongkar dan sekalian ini saya buat video ini sekalian ya jawab-jawab pertanyaan yang ada di komen ya. Ternyata masih belum banyak yang paham ya tentang bit karbu ya. Bit karbu ini pakai karbu PE24 atau ya permasalahan karbu PE ya. Belum banyak yang paham. Oke, sambil saya bongkar aja ya, sambil saya jelasin ya. Oke, untuk motor saya ini motor standar ya, spek standar, dan main cuman di kirian doang, kirian juga nggak full ya, yang nggak ekstrim banget gitu ya modif kiriannya, cuman biasa-biasa aja. Sama ini main di karbu ya, ini karbu PE. Saya pakai pilot jet main jet ukuran 35, main jet ukuran 100 ya, 35 tapi dirojok ya, pilot jet dan main jet ukuran 100, bawaan bit karbu ya, bawaan karbu bit. Nah, biasanya si pilot jet ini kesumbat ya kalau pagi-pagi susah hidup. Kalau biasanya sih sekali starter langsung hidup ya biasanya. Oh iya, ini untuk sekedar info aja, ini tuas cuk ya, ini tuas cuknya yang model tarik seperti ini bukan bawaan karbu Scarlett ya, bukan bawaan karbu Scarlett, tapi saya beli aftermarket di Lazada ya. Kalau nggak salah harganya dulu tuh sekitar 15.000 ya. Bentar, kita setting dulu kameranya ya. Nah, ini saya beli di online, bukan bawaan karbu Scarlett. Kalau bawaan karbu Scarlett yang model kabel gitu ya, pakai sling. Oke. Dan banyak yang bertanya ya, motor saya bit karbu bang, pakai karbu PE24, kok tarikannya gini, cocoknya pakai pilot jet main jet berapa? Pokoknya banyak ya pertanyaan seperti itu. Bukannya saya gak mau jawab ya, bukannya gimana-gimana, tapi untuk settingan karbu itu sendiri mengikuti karakter mesin ya. Beda motor beda karakter mesin gitu teman-teman. Jadi walaupun motornya sama, motor bit karbu spek standar gitu ya, masih standar lah intinya, walaupun sama gitu ya, tapi si mesin itu pasti ada perbedaan. Settingan karbu itu sendiri ya banyak pengaruhnya gitu ya. Contohnya setelan klep gitu ya, setelan klep kalau terlalu renggang, terlalu rapat, itu beda settingan karbu juga pasti berubah. Misal nih ya, misal kita udah cocok nih pakai main jet ukuran 100, pakai pilot jet ukuran 35 ya, kita udah cocok nih, udah pas, intinya udah dapat settingan yang pas. Nah, terus besoknya kita setel klep yang tadinya misalnya ini ya, yang tadinya klepnya in sama X nya 0,15 mili gitu ya, 0,15 kita setel di agak rapat gitu ya. Contohnya misalnya di 0,10 gitu ya, 0,10 mili dua-duanya in X, dan pasti settingan karbu berubah gitu teman-teman, pasti berubah ya. Perubahannya nggak terlalu signifikan, tapi ya pasti kerasa gitu ya. Jadi perlu diborosin gitu ya. Kalau celah klepnya rapat gitu ya, pasti si setelan pilot jet main jet pasti minta berubah ya. Pokoknya setelan karbu lah intinya ya, setelan angin itu ya. Dan
settingan CVT ya, settingan CVT gitu ya, bukan settingan apa namanya, iya settingan CVT lah ya. Kalau misalnya kita udah pas nih pakai pilot jet ukuran 35, main jet ukuran 100, terus kita setting CVT. Tadinya settingan CVT standar gitu ya, pakai roller standar, pakai per-peran standar gitu ya. Terus besoknya kita ganti pakai per 1500 rpm per CVT nya ya, per yang besar. Terus rollernya pakai yang ringan, otomatis kan si motor gerung gitu ya, setelan gerung intinya ya. Nah itu pasti ada perubahan. Si settingan karbu juga minta diborosin, karena kalau setelan gerung gitu mesin bekerja lebih besar gitu ya, tenaga ya apa namanya, bekerja mesin gitu ya, bekerja lebih gitu ya. Belum maju aja udah gerung gitu ya, pasti butuh settingan yang berubah gitu, pasti berubah gitu. Bukan cuma CVT tapi knalpot juga gitu ya, knalpot juga berpengaruh. Pakai knalpot standar, pakai knalpot racing, pakai knalpot standar racing ya, berpengaruh ke settingan karbu. Jadi kalau untuk setting karbu itu sendiri kalian harus paham motor kalian misalnya. Ini bukan jadi patokan, tapi jadi apa ya, bukan jadi acuan tapi jadi patokan. Misalnya ya, motor kalian standar kayak saya ya, motor standar, jadi jadiin patokan aja. Main jet biasanya di motor standar yang saya ketahui, bit karbu standar ya gitu ya, pakai PE24 yang saya pengalaman saya gitu ya, main jet di angka 100 atau di 102 gitu ya, itu udah paling enak. Paling pol-polan 105 lah ya, kalau yang udah overses ke berapa ya, pistonnya ke 100 kalau gak salah ya. Ya itu berbeda karakter motor sendiri tuh ya, tergantung karakter motor itu sendiri gitu ya. Dan kalau untuk pilot jet knalpot untuk kalau untuk knalpot standar di bit karbu, misalnya pakai knalpot standar gitu ya, pakai 35 aja udah enak, udah gampang hidup gitu ya. Tinggal setting angin gitu ya, setting angin. Terus kalau pakai knalpot model racing atau standar racing pakai 37 atau 38 ya, tinggal setting angin lagi gitu ya. Pokoknya jadi patokan itu ya, jangan jadi acuan. Misal bit karbu misalnya ya, bit karbu standar pakai 110 main jetnya, terus pilot jetnya pakai 35. Saya pernah coba tuh ya, bentar kita cari si main jetnya. Oh udah gak ada main jetnya ya. Pokoknya saya pernah coba si main jet pakai 110 dan si pilot jet pakai 35. Emang enak bawahannya, enak banget bawahannya, tapi atasannya berebet gitu ya. Berebet juga ada beberapa macam gitu ya, ada berebet kosong, ada berebet tapi masih jalan motor gitu ya. Kalau berebet kosong itu kan kayak apa ya, kayak kehabisan bensin gitu ya, kayak kehabisan bensin kan, digas lagi berebet kosong gitu ya, berebet ngempos gitu ya. Kalau berebet yang ciri-cirinya pilot jet main jet kebesaran, itu berebetnya walaupun digas tenaga motor gak ada, terus berebet gitu ya. Itu perbedaan ya. Dan si ini juga jarum nih ya, jarum karbu juga itu pengaruh ya. Setelan ini klip jarum ini ngaruh ya. Jangan asal ini, pokoknya yang tengah-tengah aja. Kalau awal setting tengah-tengah, kalau tengah-tengah misalnya berebet di atasan, kita ganti ke settingan paling atas, atau ya setting aja ya, tinggal setting aja. Oke, apalagi ya, oh iya, untuk mengetahui settingan pas sebelumnya, biasanya saya lihat dari pembakaran busi ya.
Saya nggak ada contoh-contohnya sih ya, nggak ada contoh-contoh apa namanya, kalau busi yang keiritan, busi yang pas gitu, busi yang keborosan. Tapi nanti saya kasih contoh gambarnya, saya ambil dari Google ya. Oke. Nah ini busi saya ya. Kalau seperti ini menurut saya udah enak ya. Kalau udah enak, kalau seperti ini nih ya, ini kan ada merah-merah, sedikit merah ya, sedikit coklat gitu ya. Kalau udah enak ya udah gak apa-apa. Misal nih ininya putih nih, putih berkerak ya, si kepala ininya putih berkerak, itu ciri-ciri keiritan. Itu minta di setel lagi, entah pilot jet, entah main jet, entah setelan klip jarumnya ya. Tinggal kita rasain aja enaknya enggak enaknya di mana tuh. Misalnya waktu awal jalan gitu ya, awal jalan tuh motornya awal pas putaran atas gitu ya, pas putaran atas itu motornya ngejerit gitu ya, ngejerit nggak lari gitu ya, atau ya berebet kosong gitu ya, kayak ngempos gitu. Nah ini bisa dipastikan pilot jet atau main jet minta dibesarin karena keiritan. Kalau pas itu merah bata ya, merah pokoknya merah ini ya, nggak terlalu merah sih ya, intinya merah bata ya kalau pas, settingan pas. Kalau misalnya keborosan ini berkerak, bentar saya ada contohnya. Kalau yang hitam berkerak yang keborosan gitu ya, kita cari dulu. Nah ini contoh busi keborosan ya. Nah ini hitam berkerak dan bau bensin juga dari pembuangan knalpot ya, dari busi juga pas dibuka bau bensin pasti itu tanda-tanda keborosan gitu ya. Pokoknya kalau ada permasalahan di karbu gitu ya, misalnya gak enak nih putaran atas, kita cek dulu pembakaran. Wah misalnya pembakarannya keborosan nih, minta diiritin ya, tinggal awalnya setting dulu ini ketinggian jarum, terus setting angin gitu ya. Kalau misalnya masih nggak enak gitu ya atasnya, ya tinggal di setting aja ininya ya, kedua ini square ini nih. Oke. Nah oke teman-teman, jadi ini sudah selesai ya, ini udah saya pasang, pokoknya udah selesai, tinggal kita pasang ke motornya ya. Tadi benar aja ya, si pilot jetnya itu kesumbat bener ya, jadi gak ada lubangnya sama sekali tadi ya. Terus saya rojok pakai ini seling kawat ya, seling kawat kabel kupling ya, yang kayak gini nih. Nah ini kan ada beberapa kawatnya, diambil satu kawatnya ya, jadikan alat rojok ya buat si pilot jet yang mampet, atau diperbesar juga. Misalkan tadi saya saya kan pakai pilot jet 35, itu saya rojok ya, kira-kira lubangnya 38 ya kalau nggak salah, pokoknya dikira-kira aja. Karena kalau pakai 35 pas di kendoran gasnya, ngendorin gas itu ada nembak ya, suara knalpotnya nembak karena keiritan ya kalau 35. Jadi saya rojok pakai 37 juga sama ya, keiritan. Saya rojok sampai lubangnya besar ya. Pas saya pakai, alhamdulillah sekarang enak ya, hasil rojok pilot jet. Oke, kita pasang dulu ya, kita coba. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya, karbunya udah disedot tadi di sini supaya bensinnya masuk ke mangkok karbunya ya. Oke, kita pasang si piston. Oh ya, untuk klip jarumnya saya pakai di paling atas ya, dan ini jarumnya jarum standar ya, nggak dimodif ujungnya. Kalau yang kemarin saya pakai yang dimodif, ternyata keborosan ya. Untuk di motor saya ternyata keborosan. Oke, kita pasang. Apakah langsung sekali hidup atau beberapa kali selah dulu ya. Bismillah, kita coba ya. Nih nggak dicup ya, tuh nggak dicup. Kita tes. Nah ternyata sekali hidup ya.
Ini settingan gas saya rubah, settingan setelan angin, settingan gas, tapi mau saya setting lagi nanti ya. Tapi langsung langsam sih enak ya. Tuh. Oh iya, untuk ini, untuk sambungan ya ke ke box filter ini saya bikin dari kaleng ya. Dan ini untuk manifold saya beli di online bareng sama ini ya, bareng sama Cuk, beli di online ini sekitar 20.000 ya untuk ininya manifold, karet manifoldnya ya. Oke, dan kemarin juga ada yang komen ya di video sebelumnya tentang karbu ini. Komennya gini, irit apa enggak gitu, apa irit apa boros gitu ya. Dan yang pasti ya, kalau udah upgrade karbu seperti ini, karbu skep, udah pasti lebih boros dari karbu bawaan gitu teman-teman. Pasti lebih boros, tapi tergantung juga, tergantung setelannya, tergantung bawa motornya gitu teman-teman. Kalau bawa motornya nggak bisa pelan gitu ya, ya pasti boros banget, kerasa. Ya sekarang kan karbu skep itu keluar bensinnya itu mengikuti putaran gas gitu teman-teman, langsung gitu ya. Beda sama karbu vakum. Kalau karbu vakum kan keluar bensinnya membukanya menurut pemakuman gitu ya, ada vakumnya gitu ya. Kalau vakumnya naik ya naik gitu, bensin keluar. Beda sama karbu skep, karbu skep langsung tuh gitu ya. Apalagi kalau sering stop and go gitu ya, stop and go. Kalau pelan irit, pasti irit kalau pelan terus ya. Dan di motor saya itu kalau dalam kota, kalau di luar kota gitu ya, dalam artian jarang stop and go. Kalau di kota kan sering ada macet, lampu merah, jadi stop and go ya. Kalau di luar kota ya jarang gitu ya, jarang lampu merah. Kalau saya sih sekitar kurang lebih gitu ya 30 km per liter ya, 30 kilo per liter saya ya. Ini di bit karbu standar pakai karbu P24 merek Scarlett ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga mudah dipahami ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.